Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Klasik Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita jumpa di dalam renungan GKI Klasik Solo. Renungan Bina Iman GKI Klasik Solo, hari Jumat tanggal 24 September tahun 2021. Dengan sukacita saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Kisah Para Rasul pasal 12, kita baca dari ayat 20 sampai dengan ayat 25. Namun sebelum firman Tuhan ini kita renungkan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Maha Pengasih, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan yang kami renungkan saat ini boleh kami mengerti. Selanjutnya kami mau lakukan itu di dalam kehidupan kami di sepanjang hidup kami hari ini. Berfirmanlah ya Allah, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 20 sampai dengan ayat 25, firman Tuhan berbunyi, Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama, mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian, karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas takhta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyat bersorak membalasnya, inilah suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali ke Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat GKI Klasik Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita hari ini adalah tamparan malaikat Tuhan. Dalam kisah yang kita baca hari ini, kita tahu bahwa Herodes Agripa I yang sangat dikasihi oleh orang-orang Yahudi, karena dia adalah seorang keturunan istri kedua dari Herodes Agung. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika ia naik takhta, kita tahu bahwa keturunan Herodes selalu penuh dengan amarah dan kebencian. Ketika Herodes Agung berkuasa, ia memerintah untuk membunuh semua anak laki-laki yang berusia 2 tahun ke bawah. Ketika Herodes Antipas berkuasa, ia yang menghukum Yesus dan memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Ketika Herodes Agripa II berkuasa, dia yang menghukum Paulus. Dan ketika Herodes Agripa I berkuasa, dia meminta agar semua rakyat menyembah dia seperti menyembah Tuhan. Dan dia menganggap dirinya seperti Allah. Maka ia ditampar oleh malaikat. Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika Herodes menganggap dirinya Allah dan dia meminta semua rakyat untuk menyembah dia, memang waktu itu dia yang berkuasa di Roma. Masyarakat Tirus dan Sidon tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka membutuhkan makan
dari kerajaan Roma. Dan tidak ada jalan lain Bapak Ibu selain tunduk di bawah Herodes dan mematuhi apa yang dilakukan. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika masyarakat Tirus dan Sidon tidak dapat berbuat apa-apa, disitulah mereka dengan gampang menyembah Herodes. Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam bacaan kita tadi dikatakan bahwa pada suatu waktu ketika Herodes memakai baju kebesarannya dan ia menyampaikan sambutannya, disitulah semua orang yang hadir menganggap bahwa suaranya itu adalah suara Allah. Ini yang menimbulkan murka Allah, sehingga malaikat Tuhan menampar Herodes. Dan hanya hitungan hari, tidak sampai seminggu, Herodes mati dan ia dimakan oleh cacing-cacing. Bapak Ibu yang saya kasihi, apa yang menjadi penyebab dari semuanya ini? Karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi, ternyata yang saya lihat di dalam bacaan ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah tidak ada satu kuasa di dunia ini yang dapat menandingi kuasa Allah. Ketika Herodes menganggap dirinya sama seperti Allah, itu dapat menyakiti hati Allah. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika Tuhan memberi kita jabatan, dan ketika kita melayani dan memimpin, mari kuasa yang ada pada kita jangan kita salah gunakan. Sama seperti Herodes, dia telah menganggap dirinya sama seperti Allah. Itulah yang membuat Allah murka. Yang kedua adalah hanya kepada Allah saja kita menyembah. Mengapa hanya Allah saja yang kita sembah? Karena Dia yang mempunyai hidup kita. Dia yang memiliki segala sesuatu di dalam hidup kita. Ketika Dia mempercayakan segala sesuatu bagi kita, termasuk jabatan yang kita miliki, termasuk harta benda yang kita miliki, marilah kita gunakan semuanya itu untuk menyembah Allah. Bukan untuk meminta orang lain menyembah kita. Bukan untuk membuat kita berkuasa atas orang lain. Yang ketiga Bapak Ibu yang saya kasihi, Allah menghukum orang-orang yang congkak. Hidup ini adalah kesempatan Bapak Ibu. Mari kita gunakan sebaik mungkin untuk menyembah Allah. Jangan congkak. Jangan menganggap diri lebih tinggi dari yang lain. Ketika Tuhan menganugerahkan kita sesuatu jabatan, mari kita pakai itu untuk melayani. Ketika Tuhan menganugerahkan kita, apa yang ada di dalam hidup kita, mari kita gunakan semuanya itu untuk melayani Tuhan. Jangan tunggu sampai kita kaya dulu baru melayani Tuhan. Jangan tunggu sampai kita berkuasa dulu baru melayani Tuhan. Mari saat ini kita layani Tuhan dengan hidup kita. Apa yang ada pada kita, pakailah itu untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Pengasih, kami sungguh bersyukur karena anugerah-Mu yang menyertai kami, sehingga kami boleh masuk pada pagi hari ini dengan selamat. Ya Allah, kami akan segera memulai seluruh aktivitas kami. Kami mohon Tuhan pimpin kami, sehingga hidup kami di sepanjang hari ini, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Berkati jemaat Tuhan di GKI Klasi Solo dimanapun berada. Tuhan anugerahkan kami sukacita dan damai sejahtera. Berkati juga pelayan-pelayan Tuhan di GKI Klasi Solo, dimanapun Tuhan tempatkan. Biarlah kasih setia-Mu menyelimuti kami, sehingga karya pelayanan kami hari ini selalu menyenangkan hati Tuhan. Kami mohon berkatilah kota kami, agar semua yang ada di dalamnya, termasuk kami semua, senantiasa menyatakan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.